Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukawati. Selamat pagi untuk semua pendengar Radio Buana Asri dalam mimbar agama Kristen hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk segala berkat-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Hingga pada saat hari ini melalui napas kehidupan dan kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Ya Tuhan, sebelum kami melakukan segala kegiatan kami di sepanjang hari ini, biarlah firman-Mu yang terlebih dahulu mengisi hati dan pikiran kami, sehingga apapun yang kami kerjakan hari ini bisa sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini hanya di dalam tangan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari pendengar yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang menjadi tema kita pada hari ini adalah kebahagiaan orang benar. Dan ayat sebagai ayat perenungan kita diambil dari Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kebahagiaan merupakan dambaan setiap orang. Dan banyak orang yang telah menetapkan standar kebahagiaan mereka masing-masing menurut pikiran mereka dan menurut perkiraan mereka. Beberapa orang menyatakan kebahagiaan itu berada ketika mereka pada tahap kesuksesan, di mana pekerjaannya berhasil, pendidikannya berhasil, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan jabatannya juga berhasil. Beberapa orang menitik beratkan kebahagiaan mereka pada titik keluarga. Ada yang ingin anak istrinya dalam kondisi yang berbahagia, ada yang menetapkan ekonomi keluarganya harus baik, maka mereka akan bahagia, dan beragam hal-hal yang lain. Misalnya saja, di orang Batak mereka menetapkan 3 sebagai standar kebahagiaan mereka. Ada Hasangapon, ada Hagabeon, dan ada Hamoraon. Dan demikian juga dengan hal-hal lain, dengan orang-orang lain yang menetapkan standar kebahagiaan mereka masing-masing. Oleh karena itu, karena kebahagiaan adalah dambaan setiap orang, maka masing-masing orang pun akan berlomba-lomba untuk mengusahakan kebahagiaan mereka. Dengan sekolah, dengan bekerja keras, dengan membahagiakan keluarga, dan lain-lain. Namun Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, melalui firman Tuhan hari ini yaitu dari Mazmur pasal yang pertama, ingin diberitahukan apa sebenarnya standar kebahagiaan sejati dari orang-orang percaya. Kalau KBBI menyatakan bahwa kebahagiaan itu merupakan perasaan yang senang, perasaan yang tentram, kebahagiaan berkaitan dengan kesenangan, ketentraman, dan sesuatu yang berkaitan dengan lahir dan batin, dan berkaitan dengan internal, bukan semata-mata eksternal. Dan Mazmur 1 menyampaikan kepada kita bahwa standar yang jelas mengenai kebahagiaan adalah hidup dan tunduk kepada Tuhan. Kebahagiaan yang sejati itu bukan berada di luar Tuhan, tetapi berada di dalam Tuhan. Oleh karena itu, sebenarnya perasaan bahagia, perasaan tenang tidak bisa diukur oleh apapun standar yang ditetapkan oleh manusia, namun diperoleh melalui relasi yang dekat dengan Tuhan sebagai sumber dari ketenangan dan ketentraman itu sendiri.
Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu menurut Mazmur 1, apa yang menjadi peluang, apa yang menjadi penyebab orang-orang merasakan kebahagiaan? Yang pertama dikatakan bahwa orang benar itu tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Di dalam Mazmur 1, kita diperhadapkan dengan dua kondisi manusia yang berbeda. Yang pertama adalah orang benar, dan yang kedua adalah orang-orang fasik. Poin pertama dikatakan tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Sebagaimana yang kita ketahui Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, orang fasik merupakan orang-orang yang berlawanan dengan nilai-nilai kebenaran yang sejati. Mereka tidak memperdulikan Tuhan, bahkan mereka melawan firman Tuhan dan berjalan di jalan orang-orang yang berdosa. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, lalu bagaimanakah kita ketika kita merasa kita harus memperoleh kebenaran, memperoleh kebahagiaan orang benar, kita akan menurut nasihat kepada orang fasik. Bagaimana orang fasik yang buta terhadap kebenaran justru menjadi penuntun kita untuk mencari kebenaran. Tentu ini adalah sebuah kesia-siaan. Oleh karena itu pemazmur menyatakan hendaknya orang benar tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Lalu yang kedua dikatakan Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, orang benar itu tidak berdiri di jalan orang berdosa. Bagaimana seorang yang benar berdiri di jalan orang berdosa yang tapaknya, yang pondasinya tentu mengalami kegoncangan, yang tidak memiliki pondasi yang tetap terkait dengan firman Tuhan. Dan itulah yang dikatakan pemazmur, jangan berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang ketiga Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, dikatakan bahwa hendaknya orang benar itu tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Yang tentunya ketika dikatakan pencemooh, tidak ada lagi kualitas-kualitas yang benar dari bahan percakapan mereka. Dan tentu sebagaimana yang kita ketahui, kualitas diri kita juga tergantung kepada topik pembicaraan kita. Melalui pembicaraan kita, melalui hal-hal yang sering kita sampaikan dari mulut kita, dan pembahasan kita di tengah-tengah orang, itu menunjukkan bagaimana kualitas diri kita yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, dari ketiga hal itu menyampaikan bahwa orang fasik, orang berdosa, kumpulan pencemooh, maka dapat kita lihat bahwa kehidupan orang benar harus memiliki keterasingan dari kehidupan orang fasik. Saya menjadi teringat kepada bahasa asli dari kudus, yaitu bahasa Ibrani yang diambil dari kata kados yang berarti terpisah. Lalu bahasa asli gereja dari kata eklesia yang berarti dipanggil keluar. Dari situ kita bisa melihat Bapak, Ibu, serta saudara-saudari bahwa kita memang orang yang dipanggil terpisah, dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang, terpisah dari yang gelap dan yang terang. Artinya memang kita harus memiliki relasi yang berbeda, relasi yang jauh dari kehidupan orang-orang yang berdosa. Menyadari bahwa manusia tentu memiliki keterbatasan. Manusia tidak semua yang dapat bertahan di tengah-tengah lingkungan yang buruk. Oleh karena itu, itulah yang perlu kita perhatikan. Itulah yang perlu kita sadari. Karena lingkungan pergaulan kita sangat menentukan pribadi diri kita. Tidak semua orang mampu bertahan di tengah-tengah lingkungan yang buruk. Oleh karena itu, sebisa mungkin menjauhlah dari lingkungan-lingkungan yang membawa kita kepada pengaruh yang tidak baik. Berikutnya Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, di ayat kedua dikatakan bahwa orang benar itu kesukaannya adalah hukum Taurat. Kesukaannya adalah Taurat Allah. Sebagaimana sedari kecil, sedari sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu selalu diajarkan baca kitab suci, doa tiap hari. Dan artinya relasi yang pertama sekali dibentuk melalui relasi Allah dengan anak-anak adalah dimulai dari usia dini. Anak-anak harus mencintai firman Tuhan. Anak-anak harus mencintai persekutuan di tengah-tengah persekutuan orang Kristen. Lalu dikatakan istilahnya adalah kesukaan. Bagaimana orang yang sedang jatuh cinta? Bagaimana orang-orang yang sedang merasakan kasmaran? Tentu kesukaannya adalah untuk mengetahui lebih dalam tentang siapa yang mereka sukai. Demikian juga kita. Ketika kita telah menetapkan Yesus itu, menetapkan Tuhan itu sebagai sosok role model kita, sebagai sosok yang kita cintai, maka kesukaan kita
seharusnya adalah senantiasa mencari tahu Tuhan, senantiasa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yaitu melalui Tauratnya. Dan dikatakan juga di ayat kedua, untuk merenungkannya siang dan malam. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, tentu ada ketertarikan kita ketika digunakan istilah siang dan malam. Siang dan malam berkaitan dengan waktu, yang artinya ada dua waktu di situ yang berbeda, yang menunjukkan bahwa setiap waktu kita harus memuji Tuhan, kita harus memakai memori kita untuk merenungkan firman Tuhan. Siang identik dengan hari kerja, malam identik dengan istirahat. Oleh karena itu tidak ada waktu yang ditetapkan, tidak ada waktu istirahat untuk memikir-mikirkan firman Tuhan. Lalu siang dan malam juga bisa kita analogikan sebagai suka dan duka. Artinya apapun keadaannya, mau siang atau malam, mau kehidupan terlihat terang atau mendung, kita harus senantiasa merenungkan firman Tuhan. Dan itulah yang membawa kita kepada perenungan firman Tuhan, kedekatan kita kepada Tuhan setiap harinya. Martin Luther menyatakan bahwa Tuhan tidak dapat dipisahkan dari firman-Nya. Oleh karena itu tidak ada seorang pun yang dapat berdiri bersama Tuhan namun mengabaikan firman Tuhan. Dari situ kita bisa mengetahui Bapak Ibu serta saudara-saudari, ketika kita menyatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak mau mencari tahu Tuhan melalui firman-Nya, tetapi kita tidak mencintai firman Tuhan, artinya itu adalah sebuah omong kosong belaka. Karena firman Tuhan harus bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan harus bersama-sama dengan firman-Nya. Oleh karena itu ketika kita mengasihi Tuhan, baiklah kita juga mencintai firman-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang berikutnya Bapak Ibu serta saudara-saudari, dalam Mazmur 1 ini kita bisa melihat ada analogi mengenai orang benar tadi, yaitu seperti pohon yang ditanam di pinggir sungai, di pinggir aliran sungai. Artinya ketika sebuah pohon ditanam di pinggir aliran sungai, dia tidak akan merasakan kekeringan. Walaupun bagaimana situasinya, mau musim panas, mau musim kering, tetapi dia tidak akan pernah merasa kekeringan, karena akarnya selalu mendapat air yang cukup dari aliran air, aliran sungai yang ada di dekatnya. Dan dikatakan bahwa pertumbuhan dari pohon itu akan menghasilkan buah pada musimnya. Artinya ada keberhasilan yang terjadi di dalam kehidupan orang benar itu. Dan hidup orang benar tentu ditunjukkan melalui buahnya. Aliran air adalah sebagai firman Tuhan yang mengisi pohon itu, dan buahnya adalah sebagai sesuatu yang menunjukkan bagaimana esensi pohon itu telah diairi oleh firman Tuhan. Maka diperhadapkan dengan kita bahwa buah yang kita hasilkan tentu ditentukan bagaimana relasi kita sesungguhnya dengan Tuhan. Bagaimana kita membiarkan diri kita selalu diisi oleh firman Tuhan. Orang percaya itu dapat bertahan dalam segala musim, karena semua tergantung pada relasinya dengan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang percaya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang benar. Oleh karena itu apapun keadaannya, apapun kondisinya, mau susah, mau menangis, mau berada dalam penderitaan, Tuhan senantiasa menaungi dan memberikan kekuatan kepada orang benar. Spiritualitas orang beriman dapat tumbuh karena semua akarnya merambat ke tepi batang air, yaitu yang bersumber kepada penyertaan dan berkat Tuhan. Oleh karena itu, manakala pohon tersebut tidak mendapat suplai dari air, maka pastilah pohon itu akan mati dan mungkin tidak berbunga, apalagi berbuah. Oleh karena itu inilah kemudian yang menjadi analogi yang baru mengenai orang fasik dalam Mazmur 1, yaitu mereka diibaratkan sebagai sekam yang diterbangkan oleh angin. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, ketika padi telah mengalami penggilingan, maka sekam itu akan kehilangan bobot dan nilainya. Artinya dia akan semakin gampang untuk diterbangkan angin. Dan begitulah analogi orang-orang fasik. Orang-orang yang jauh daripada Tuhan akan kehilangan substansinya dan akan merasakan kekosongan di dalam dirinya. Padahal kehampaan itulah yang menghalangi manusia untuk mengalami kebahagiaan
di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, ketika tadi dikatakan bahwa manusia itu mencari kebahagiaan dari hal-hal yang mereka pikirkan sendiri, dari keluarga, dari kesuksesan, atau apapun itu yang hanya bersifat fana, inilah yang akan membuat mereka merasakan kekosongan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, kalau saja memang kekayaan, ketenaran adalah sesuatu yang membahagiakan secara kekal, tidak fana, maka mungkin tidak akan ada orang yang merasakan putus asa, yang bahkan mengambil keputusan untuk bunuh diri sekalipun mereka sudah berada pada fase kekayaan dan ketenaran. Akan tetapi pada realitanya kita dapat melihat banyak public figure yang melakukan bunuh diri walaupun mereka sudah memperoleh kekayaan dan ketenaran seperti yang didamba-dambakan oleh banyak orang. Oleh karena itu kita kembali diingatkan bahwa bagaimana kita mengisi kekosongan ini, bagaimana kita mengisi kehampaan ini. Satu-satunya hanya adalah melalui aliran air yang diberikan Tuhan kepada pohon yang ditanam tadi di samping sungai. Lalu Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, kita sudah mengetahui bagaimana jalan orang benar itu menuju kebahagiaan, sementara bagaimana jalan orang fasik itu menuju kebinasaan. Sekarang keputusannya berada pada kita masing-masing. Kita mau memilih yang mana? Kita mau memilih jalan orang benar yang bermuara pada kebahagiaan, atau kita mau memilih jalan orang fasik yang bermuara kepada kebinasaan? Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, apa makna orang benar yang sesungguhnya? Apakah orang benar itu adalah seseorang yang tidak melakukan dosa, tetapi dikatakan bahwa manusia itu adalah orang berdosa sekaligus orang yang dibenarkan? Oleh karena itu, ketika kita diberikan peluang, diberikan anugerah, dibenarkan oleh Yesus sendiri, maka tidak ada alasan lagi, tidak ada alasan untuk berdalih dari panggilan Tuhan menuju jalan orang benar, menuju kebahagiaan itu sendiri. Keputusan sekarang berada di tangan kita. Tuhan memberikan kehendak bebas kepada setiap manusia untuk memilih jalannya, tapi Tuhan juga senantiasa mengarahkan kita apa jalan yang mau kita ambil, dan juga Dia berjanji untuk menyertai kita untuk berjalan di tengah-tengah jalan orang benar untuk mencapai kebahagiaan. Yang terakhir, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, ucapan berbahagialah merupakan berkat sekaligus janji dan jaminan kepada setiap orang percaya yang mau dituntun menuju jalan kekekalan, menuju jalan kebahagiaan yang sejati. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita mencapai kebahagiaan yang kekal, bukan kebahagiaan yang semu. Dan satu-satunya jalan menuju kebahagiaan yang kekal adalah berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan merenungi Tauratnya siang dan malam, serta melakukannya di dalam kehidupan kita setiap harinya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk firman-Mu yang boleh mengisi hati dan pikiran kami di hari ini. Tuhan, kuatkan kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarlah kami Tuhan, buka hati dan pikiran kami untuk semakin mengerti, menetapkan kebahagiaan kami bukan pada apapun yang fana yang ada di dalam dunia ini, melainkan kebahagiaan yang kekal satu-satunya hanya kami peroleh ketika kami memiliki relasi yang baik denganmu. Oleh karena itu Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami semua untuk semakin mencintai Taurat-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang semakin mengarahkan kami untuk lebih dekat lagi kepadamu. Tuhan, segala kegiatan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati.